kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Cici mau semuanya persiapkan diri kalian masing-masing untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. Tapi kasih Yesus itu juga besar. Kasih Yesus itu besar kepada kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita itu anak-anak Tuhan. Siapa yang senang di sini jadi anak Tuhan? Cici sih senang ya kalau jadi anak Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang. Sukacita gak sih? Sukacita ya, masa iya kita jadi anak Tuhan kita males-malesan, kita takut, kita sedih, kita gak ingat sama Tuhan. Enggak gitu ya. Kita pasti senang jadi anak Tuhan. Kita pasti punya sukacita karena kita anak-anak Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, adalah sukacita di hati. Adalah sukacita di hati. Yang pertama, kita ada ibadah bersama-sama hari Minggu jam 1 siang. Buat adik-adik yang gak bisa datang ke gereja, jangan sedih. Kita ada ibadah lewat Zoom. Nanti linknya akan di-share sama Cici Kokonya lewat grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Yang kedua,
kita akan kembali bersama-sama beribadah persekutuan Kamis pada hari Kamis jam 6 sore. Nanti linknya juga akan di-share sama Cici Koko lewat grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mau semuanya persiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau akan satu pujian karena demikian. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu kepada kami. Ampuni atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh beroleh dari apa yang akan disampaikan lewat firman dari Cici Koko. Kiranya Engkau yang pimpin kami pada firman kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh Engkaulah Allah yang berkuasa. Engkau mau menyatakan keselamatan, bukan hanya kepada kami, tetapi kepada seluruh bangsa. Supaya mereka boleh mengenal nama-Mu, mereka boleh mendapatkan keselamatan daripadamu. Biarlah waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh membuka hati kami, sehingga Engkau boleh menyatakan diri-Mu, dan kami boleh belajar mengenal Tuhan, dan kami boleh mengikuti, dan kami boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, hari ini Cici Leni mau mengajak kita sama-sama. Kalau adik-adik membuka Alkitab di rumah masing-masing, adik-adik silakan membuka dari Kitab Kejadian pasal yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-20, judul perikopnya adalah Abraham dan Abimelek. Nah, pada suatu kali Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Lalu Abraham tinggal di Gerar. Dia tinggal di Gerar karena Tuhan Allah memanggil Abraham keluar. Tuhan Allah mau adik-adik, mau Abraham itu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Lalu Abraham membawa istrinya dan semua orang yang bersama-sama dengan Abraham pergi. Ya, jadi mereka itu berpindah-pindah. Mereka itu sebagai ketika mereka tiba di satu tempat, mereka berstatus sebagai orang asing. Nah, ketika mereka tiba di Gerar, status mereka adalah orang asing, sebagai pendatang, sebagai orang asing. Nah, di Gerar itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Abimelek. Ketika Abraham tiba, raja itu menanyai siapa-siapa saja yang datang ke daerah Gerar itu. Lalu Abraham memberitahu bahwa ini adalah istri, ini adalah saudaraku.
Raja, kata Abraham ya, waktu Raja Abimelek bertanya kepada Abraham, siapakah dia? Lalu Abraham menjawab, dia adalah saudaraku. Wah, oke, berarti dia bukan milik siapa-siapa. Lalu Raja Abimelek memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mengambil. Ya, karena raja berkuasa, raja mempunyai kuasa, dia berhak meminta dan dia berhak mengambil. Lalu raja memerintahkan untuk mengambil Sarah untuk dijadikan istrinya. Padahal pada waktu itu Sarah adalah istri dari Abraham, tetapi Abraham berkata kepada raja bahwa dia adalah saudaraku. Abraham menutupi ya. Kenapa ya Abraham berbuat seperti itu ya? Nanti kita akan membaca lebih lanjut ya. Lalu ketika malam tiba, Raja Abimelek tidur, berfirmanlah, datanglah Allah kepada Abimelek dalam satu mimpi. Lalu Allah berfirman kepada Abimelek, Abimelek, engkau harus mati. Kenapa harus mati? Karena perempuan yang kau ambil itu, dia sudah bersuami, tetapi engkau mengambilnya. Abimelek kaget ya. Kenapa? Kok karena Sarah dia ambil, kenapa dia harus menanggung bahaya? Kenapa dia harus mati? Ya, lalu Abimelek berkata kepada Tuhan ya, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Waktu saya bertanya kepada para pendatang itu, si Abraham bilang dia saudaraku. Lalu waktu aku bertanya kepada si perempuan juga bilang dia adalah saudaraku laki-laki. Loh, kenapa Tuhan engkau mau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Ya, Abimelek memberikan jawaban. Abimelek memberikan pembelaan dirinya ya. Mereka sendiri berkata bahwa mereka itu saudara, ya, bukan suami istri, ya. Lalu aku benar-benar tulus dan tanganku ini suci. Lalu Allah menjawab, Allah berfirman kepada Abimelek kembali ya. Aku tahu juga bahwa engkau melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Ya, tanganmu suci, hatimu tulus. Makanya Allah berkata kepada Abimelek, aku melakukan hal itu, aku memperingati engkau di dalam mimpi karena aku mau mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku. Sebab aku tidak akan membiarkan engkau menjamah Sarah. Ya, karena Sarah itu sudah bersuami, tetapi bukan hanya itu saja ya, tetapi Allah sudah membuat satu perjanjian dengan Abraham dan juga dengan Sarah bahwa melalui keturunan mereka Allah akan mendatangkan umat pilihan ya, anak perjanjian melalui keturunan Abraham dan Sarah. Oh, oke. Berarti sekarang aku sudah mencegah engkau untuk berbuat dosa dan juga aku mencegah engkau supaya engkau jangan melanggar ya apa yang telah kutetapkan. Jadi sekarang Abimelek kembalikan istri orang itu. Kenapa? Kenapa harus dikembalikan? Sebab dia seorang nabi. Abraham akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan hidup. Tetapi kamu harus tahu, kalau kamu tidak mengembalikan perempuan itu kepada Abraham, maka engkau, semua orang yang bersama-sama dengan engkau, pasti akan mati. Lalu Abimelek bangun dari tidurnya pada malam itu juga ya. Wah, ternyata perempuan yang saya ambil itu sudah bersuami. Ternyata ya, waktu saya mengambil perempuan itu, saya melakukan dosa. Saya berdosa terhadap si Abraham, juga saya berdosa terhadap Allahnya Abraham. Ya,
Lalu dia tidak bisa tidur ya. Lalu kenapa juga ya dia berdosa? Karena ternyata Abraham ini adalah seorang nabi ya. Lalu kalau misalnya saya tetap ngotot mau ngambil ya perempuan itu menjadi istri saya, bukan cuma saya Abimelek yang akan mati, tetapi seluruh orang-orang yang bersama dengan saya akan juga mati. Lalu keesokan paginya langsung ya dikatakan di ayat yang ke-8, keesokan hari pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan Raja Abimelek menceritakan peristiwa itu kepada mereka, lalu takutlah orang-orang itu ya. Waktu Abimelek dinyatakan ditegur oleh Tuhan Allah di dalam mimpi, Abimelek menyadari bahwa apa yang dia lakukan ya ternyata itu mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Waktu dia tahu dia di dalam keadaan berdosa, dia juga memberitahukan kepada orang-orang yang bersama dengan dia supaya orang-orang tahu bahwa mereka itu telah berbuat salah dan mereka harus memperbaiki kesalahannya. Lalu dipanggil semua, lalu Abimelek juga memanggil Abraham. Abimelek bertanya kepada Abraham, Abraham, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan hal itu sehingga mendatangkan kesalahan terhadap saya, terhadap bangsa saya, terhadap kerajaan saya? Mengapa engkau melakukan hal itu? Kata Abimelek kepada Abraham. Ya, lalu Abraham berkata kepada Raja Abimelek, Raja Abimelek, ya ketahuilah, aku pikir ya di daerah kerajaan Abimelek, Raja Abimelek, tidak semua orang-orangnya tidak takut kepada Tuhan. Ya, lalu jangan-jangan nanti aku akan dibunuh oleh karena istriku. Raja Abimelek harus tahu waktu Tuhan Allah panggil saya keluar ya dari daerah tempat tinggal saya, Tuhan Allah mau saya menuju ke tanah yang Tuhan Allah sudah janjikan. Tetapi ya Raja Abimelek harus tahu memang benar Sarah ini adalah Sarah ini adalah saudaraku. Kami memang sama-sama dari satu ayah tetapi berbeda ibu ya. Lalu si Abraham bilang kepada Abimelek, Abraham bilang kepada istrinya ya, Sarah, karena kita harus berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah daerah, maka kamu harus menyatakan kasihmu kepada saya. Waktu kita pindah, kamu harus bilang ya bahwa kamu adalah saudaraku, dan memang benar bahwa Sarah adalah saudara dari Abraham, tetapi Abraham menutupi kalau mereka berdua itu sudah menjadi suami istri. Ya, lalu raja bilang, hal itu oleh karena perbuatanmu menutupi bahwa Sarah itu adalah istrimu, Tuhan Allahmu mendatangi aku di dalam mimpi, memperingati aku pada malam hari, dan sekarang aku memanggil engkau untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Lalu di dalam mimpiku Tuhan Allah mau supaya saya kembaliin istrimu ya, supaya saya kembalikan istrimu, dan supaya kamu mendoakan saya dan juga mendoakan seluruh bangsa saya. Di dalam mimpi ya Tuhan Allahmu berkata bahwa perbuatan yang kulakukan adalah dosa dan mendatangkan bahaya bahwa saya akan mati. Bukan cuma saya, tetapi juga seluruh orang-orang yang bersama-sama saya akan menanggung kesalahan dengan kematian. Lalu Tuhan Allah juga bilang bahwa Tuhan tahu loh, saya ini benar-benar melakukan hal itu karena tidak tahu. Karena hati saya ini tulus, tangan saya ini bersih. Tuhan tahu kejujuran saya dan Tuhan mendengar. Makanya saya diminta supaya engkau mau mendoakan saya. Lalu ya berkatalah Abimelek kepada Abraham, sekarang aku akan kembalikan istri kamu. Nih Sarah, aku kembalikan. Tetapi bukan cuma itu saja.
negeriku ini terbuka untuk engkau. Kamu boleh menetap dimanapun engkau suka. Kami akan terbuka terhadapmu. Lalu ya, coba adik-adik lihat di gambar itu ya. Bukan cuman Abimelek, Raja Abimelek mengembalikan Sarah, tetapi ya Raja Abimelek juga memberikan apa? Memberikan, aku memberikan kepada kamu negeriku. Kamu boleh tinggal di mana saja kamu suka. Lalu aku juga memberikan kepada Sarah, saudaramu itu yang kamu bilang saudaramu, 1000 sikal perak. Lalu sebagai bukti kesucian Sarah ya kepada semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Lalu Abimelek juga memberikan apa kepada Abraham? Abimelek juga mengambil kambing dombanya sheep ya, lalu juga mengambil kambing domba, lembu sapi. Abraham juga memberikan, Abimelek juga memberikan hamba-hamba laki-laki dan perempuan kepada Abraham ya sebagai tanda. Padahal Abimelek adalah seorang raja ya, tetapi ketika Tuhan menyatakan kesalahannya kepada Abimelek melakukan tepat ya seperti yang Tuhan mau. Dia mengembalikan Sarah, tetapi dia melakukan hal yang lebih dari yang Tuhan minta, yaitu apa? Dia memberikan 1000 sikal perak, ya. Lalu juga dia memberikan kambing domba. Dia juga memberikan hamba laki-laki dan perempuan, ya, kepada Abraham, ya. Lalu setelah itu Abraham berdoa kepada Tuhan Allah, berdoa memohon ya. Berdoa. Abraham di dalam doanya bilang apa ya? Dia menyadari bahwa ternyata apa yang telah dia lakukan ya waktu dia mengikuti rencana Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian, tetapi di tengah-tengah perjalanan sebagai pendatang, sebagai orang asing, dia juga merasa takut ya. Dia juga takut dibunuh ya, tetapi padahal waktu itu Tuhan Allah sudah berfirman bahwa Abraham dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki, anak perjanjian. Lalu Abraham meminta ampun dan juga Abraham berdoa memohon Tuhan menyembuhkan, memulihkan Raja Abimelek dan semua orang yang ada di negeri itu. Karena pada waktu itu Tuhan Allah memberikan satu peringatan yang besar, satu teguran, satu hukuman yang besar kepada kerajaan dengan menutup kandungan setiap perempuan yang ada di istana Raja Abimelek. Tetapi ketika Abraham berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan mendengar dan Tuhan membuka kandungan dari setiap perempuan yang ada di istana Abimelek dan Tuhan memulihkan. Tuhan jadi nggak mendatangkan bencana kepada Abimelek? Tidak ya. Tuhan jadi nggak mendatangkan hukuman kepada Abimelek, yaitu hukuman kematian? Tidak ya. Adik-adik, dari sini kita belajar ya. Bapak Abraham ya ketika Tuhan memanggil dia untuk mengikuti di dalam perjalanan sebagai orang asing ya, sebagai pengikut Tuhan, Bapak Abraham juga mempunyai satu rasa takut ya. Tetapi ketakutannya itu, keputusannya itu ya, perkataannya itu ternyata juga tidak hanya mendatangkan kalau misalnya terjadi ya Sarah diambil, Sarah akan melahirkan dari siapa? Dari keturunan bukan orang percaya, karena Abimelek bukan orang percaya, tetapi Tuhan mencegah ya. Tuhan menyatakan kesalahan. Tuhan juga pimpin ya. Tadinya akan datang bencana yang besar, kematian, hukuman dari Tuhan, tetapi Tuhan mencegah dengan Tuhan memperingati Abimelek di dalam mimpi. Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita juga merasa takut. Kadang-kadang di dalam perjalanan kita ya, kita membuat satu keputusan yang salah, tetapi keputusan itu yang
yang menanggung kesalahan itu bukan cuma adik-adik, tetapi orang-orang di sekitar, seperti kesalahan Abraham ya, yang menanggung Abimelek, istrinya, semua orang ya, semua perempuan di istana Abimelek menanggung kesalahan. Tetapi Tuhan mencegah dan Abimelek mendengar. Waktu Abimelek memberikan pembelaannya, aku benar-benar tulus loh, aku suci Tuhan ya. Aku benar-benar tidak tahu kalau itu perempuan itu sudah bersuami. Tuhan dengar nggak? Tuhan tahu kejujuran Abimelek. Tuhan tahu ketulusan hati Abimelek dan Tuhan mendengar. Makanya Tuhan mencegah ya, jangan sampai bencana, dan Tuhan juga beranugerah untuk supaya Abimelek dan seisi istananya juga mendapatkan keselamatan. Nah, ya adik-adik, di dalam mengikut Tuhan, ya Tuhan juga menuntun kita. Tuhan tahu kadang-kadang kita berbuat salah, keputusan yang salah, perbuatan yang salah, tetapi seringkali Tuhan menyatakan, ya Alkitab di dalam firman Tuhan ya, menyatakan bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu bertujuan untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Adik-adik mau? Ya, waktu kita salah kita diperingati, atau mau terkena akibat dari kesalahan kita? Tidak ada yang mau, yang ngeri ya. Tetapi makanya kita harus memegang, punya firman Tuhan di dalam hati kita. Waktu firman Tuhan itu disampaikan kepada adik-adik, adik-adik belajar untuk ingat, untuk membaca, untuk menyimpan di dalam hati. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun, menyatakan kesalahan kita, menuntun kita, ya, memperbaiki kelakuan kita, dan kita boleh hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang dinyatakan melalui tokoh Abraham dan Abimelek. Bagaimana Engkau beranugerah di dalam setiap keputusan, perbuatan yang kami lakukan yang seringkali kami salah, seringkali mendatangkan hukuman, bencana akibat dari kesalahan kami. Tetapi Engkau beranugerah supaya jangan sampai kami menanggung akibat dari pelanggaran kami. Bahkan Engkau sendiri mau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Ya Tuhan, kami mau belajar mengikut Engkau. Kami mau belajar ketika kami ditegur, diperingati melalui firman Tuhan, melalui nasihat firman Tuhan, kami mau taat dan kami mau beroleh kebenaran yang boleh memimpin hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.